Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Niat bawa kabur ponsel, pencopet malah terlacak di aplikasi pencarian ponsel dan ditangkap korban. Tersangka tindakan anarkistis di gedung DPRD Jabar diduga menerima dana dari kelompok anarkisme luar negeri. Tumpukan sampah menggunung selama 3 bulan terakhir di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Untuk meringankan beban ekonomi warga lansia dan kurang mampu, bantuan sosial berupa BLT Dana Desa kembali disalurkan di Pantura Subang. Bantuan kali ini merupakan tahap ketiga di mana warga penerima bantuan mendapatkan uang tunai Rp900.000. Puluhan warga desa Langensari, Kecamatan Belanakan, Subang yang rata-rata adalah lansia sejak Selasa pagi sudah berkumpul di aula kantor desa. Mereka datang untuk menerima bantuan langsung tunai tahap ketiga tahun ini. Dengan tertib, mereka antri satu persatu dipanggil untuk diverifikasi datanya. Setelah menunjukkan KTP, para penerima BLT ini pun mendapatkan uang tunai Rp900.000. Dan bagi penerima yang tidak dapat hadir ke aula kantor desa karena sakit, memiliki keterbatasan atau sudah terlalu tua, petugas mendatangi rumah penerima didampingi petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk memberikan jatah BLT. Untuk desa Langensari tercatat ada 39 orang penerima BLT yang merupakan warga miskin ekstrim, lansia dan disabilitas. Untuk teknisnya seperti biasa, ada yang penyalurannya di desa dan kita juga ada yang menjemput bola karena masyarakat tidak bisa hadir ke desa langsung dikarenakan mereka ada yang sakit, ada yang mengalami susah jalan ya, sakit atau karena keadaannya emang nggak bisa merapat ke kantor desa. Nah untuk penyaluran bantuan langsung tunai ini kita ada 39 KPM. Nah, dikhususkan untuk teruntuk lansia, kemiskinan ekstrim, dan orang yang tidak mampu. Dana bantuan langsung tunai yang diberikan berasal dari dana desa. Pemberian BLT dana desa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Penyaluran dana desa tahap ketiga kali ini adalah untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2025. Agar penyalurannya tepat sasaran dan bebas pungli, warga lainnya juga diminta mengawasi program ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pedagang dan konsumen di pasar tradisional Kota Cimahi sepekan terakhir resah karena meroketnya harga cabai hingga 2 kali lipat. Gagal panen dituding menjadi penyebab lonjakan harga. Sepekan terakhir, harga cabai di Pasar Atas Baru Kota Cimahi melonjak tinggi. Cabai rawit dan cabai Tanjung bahkan harganya naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya hanya Rp40.000, saat ini sudah tembus Rp80.000 per kilogram. Sedang harga cabai keriting juga melonjak 75%, dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Para pedagang mengaku meroketnya harga cabai disebabkan para petani di sentra penghasil cabai gagal panen. Penjualan cabai pun merosot tajam. Cabai merah Tanjung, cabai keriting merah. Dari harga berapa, Bu? Dari harga 40 jadi 80. Oke, terus yang cabai Tanjungnya, Bu? Cabai keriting. Cabai keriting. Biasanya 40 juga, jadi 70. Kenapa sih, Bu, itu mahalnya, Bu? Gagal panen. Gagal biasanya. panen. Oh, perubahan cuaca, Bu, ya? Udah berapa lama, Bu, naiknya, Bu? Ada seminggu. Udah seminggu. Ini sebagai penjual keberatan nggak, Bu? Jadi pemakaiannya jadi dikurangi. Pembeli pun juga mengeluh karena nyaris seluruh jenis bahan pangan mengalami kenaikan.
Kenaikan harga yang melampaui kemampuan daya beli membuat warga memilih mengurangi jumlah pembelian cabai. Ya tanah batal gimana mau diturunin aja. Turunin aja, kenapa Bu? Ya kan saya jualan itu maunya yang turun aja lah gitu ya. Pembeli itu kan ada yang mau gitu kan. Iya. Ini kan kacang juga kan mahal. Terus cabai juga? Iya, cabai mahal. Semua mahal lah. Semua mahal. Mau yang turun gitulah sama saya mah. Jadi cabenya buat bumbu beralih ke cabai kering sekarang. Iya, sekarang mah. Bu biasanya beli berapa banyak cabai? Cabai paling seperempat. cabai Sekarang kering. kalau dengan mahal kayak gini? Paling seos. Faktor cuaca di daerah pertanian yang menyebabkan gagal panen disebut sebagai penyebab harga komoditas sayuran termasuk cabai naik. Tak hanya sayuran, harga daging ayam potong yang mencapai Rp40.000 per kilogram juga membuat resah para pedagang dan konsumen. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Tumpukan sampah menggunung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung. Gunungan sampah yang mencapai lebih dari 3 meter ini berdampak pada kesehatan dan aktivitas warga sekitar. Tumpukan sampah yang menggunung hingga mencapai tinggi 3 meter ini meluber hingga ke pinggir Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung. Banyaknya tumpukan sampah yang memakan badan jalan mengganggu aktivitas warga sekitar. Sudah 3 bulan terakhir menumpuk tak terangkut, tak hanya mengeluarkan bau tak sedap, air dari sampah juga sudah berkali-kali menyebabkan pengendara motor celaka. Merasa terganggu aja Pak, kan saya dari dulu di sini ya, asli orang sini. Dulu mah nggak nyampe ke jalan gini. Ya sering ya banyak penumpukan, cuma kan di dalam aja, nggak sampai ke jalan. Terus kasihan apa yang pada lewat, pas hari Sabtu sampai 8 motor yang jatuh. Hari Minggu ada 7 motor, kasihan makan yang pedagang kecil gitu ya. Rodanya sampai ke ambruk, yang gitu jatuh, hancur pas hari Minggu. Bu, udah berapa lama tumpukan kayak gini, Bu? Ini udah ada 3 bulan lebih. Tak hanya itu, lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang berdekatan dengan taman bermain anak dan permukiman warga ini menyebabkan kesehatan warga terganggu. Bau tak sedap dari sampah yang menyengat juga sempat memaksa warung makan milik warga tutup selama 2 bulan. Dampaknya ke warga ya banyak yang kena sesak napas. Seperti saya juga kan sama. Karena bukan saya aja gitu ya yang merasa terganggu gitu. Banyak warga juga yang kebetulan saya yang jualan di situ Pak. Di warung itu. Sampai ke ini juga udah baru buka gitu sampai ke kemarin mah 2 bulan nggak jualan. Kenapa, Bu? Ya karena bau. Karena bau. Sekarang juga jualan teh maksain Pak karena butuh buat dia cari nafkah gitu ya kan suami ngojek. Kan ngojeknya sepi Pak sekarang mah ya. Warga berharap agar pemerintah Kota Bandung segera membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah tersebut agar aktivitas warga tidak lagi terganggu dengan bau tak sedap dan pemandangan kotor dari sampah yang menggunung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.